Ya, selamat malam sahabat Karania. Selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania, penerima rekor muri sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia, setiap hari Rabu jam 8 malam. Kali ini bersama saya Darwin yang akan menjadi host. Namo Buddhaya. Ya, selama 1 jam ke depan kita akan berbincang tentang buku Membuka Hati, Menjernihkan Pikiran. Bukunya seperti ini, ada di kanan kiri saya juga. Buku ini karya dari Biksuni Tupten Chodron dari Amerika. Biksuni Tupten Chodron ini sudah sering ya berceramah Dharma dan juga menulis buku. Nah, beliau juga pernah beberapa kali ceramah langsung di Wihara Ekayana. Nah, buku Membuka Hati, Menjernihkan Pikiran ini merupakan buku petunjuk praktis yang berfokus pada penerapan ajaran Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Biksuni Tupten Chodron mempersembahkan hal-hal mendasar dari jalan untuk memahami diri dan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi, dalam buku ini, penulis menggunakan bahasa yang seharusnya mudah dimengerti oleh umat awam, bahkan yang belum pernah mengenal ajaran Buddha sebelumnya. Nah, untuk membincangkan buku ini, Karania Wisdom telah mengundang seorang narasumber. Beliau adalah Bante Badra Prana. Saya biasa sapa dengan Suhu Prana ya. Beliau adalah monastik dari Wihara Ekayana dan saat ini menetap di Wihara Ekayana Arama. Mari langsung kita sapa Suhu Prana. Amitofo Suhu. Amitofo. Ya, apa kabar Suhu? Baik ya, saja sehat Darwin. ya. Sehat selalu. Yes, stay di wihara aja Suhu ya. Jarang keluar ya. Kemana-mana. Masih pandemi, kita masih level 3 kalau PPKM Suhu. Bukan udah turun? Udah turun sih, level 3. Tadinya kan level 4 kan. Bukan level 2 udah? Belum. Masih level 3 belum kita ya? Suhu. Tapi kasusnya sih sudah turun banyak sih. Terakhir hari Syukur ini ya. Tinggal 200-an, jadi ya semoga nantinya membaik terus lah ya Suhu ya. Baik. Ya, Suhu, jadi sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut mengenai buku ini, saya akan menyampaikan beberapa hal dulu ya Suhu kepada sahabat Karania. Nah, sahabat Karania, Anda juga berkesempatan ya untuk mengajukan pertanyaan selama perbincangan berlangsung. Kami informasikan juga bahwa nanti 3 pertanyaan yang terpilih akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah buku yang tengah kita bahas malam hari ini. Jadi ikuti terus ya acara ini ya. Oke, Suhu Prana, kita mulai ya bincang-bincang kita malam hari ini. Buku Membuka Hati, Menjernihkan Pikiran. Nah, mungkin Suhu bisa jelaskan dulu nih secara garis besar. Isinya apa sih buku ini? Tentang apa gitu garis besarnya? Oke. Gimana Suhu? Baiklah, terima kasih Pak Darwin. Ya, panggil nama aja Suhu. Panggil Darwin aja ya. Dan Pak Darwin lebih seru lah kan udah bapak-bapak Win. Ya sih, udah punya 2 anak. Selamat malam kepada semua pendengar. Terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bu Jenti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi, membedah buku Membuka Hati, Menjernihkan Pikiran. Awalnya ketika saya membaca judul ini, Membuka Hati, Menjernihkan Pikiran, ada beberapa pertanyaan yang muncul di dalam benak saya dan pikiran saya ya. Membuka hati, apa sih yang perlu dibuka hati kita? Hati yang seperti apa yang dibuka? Kenapa mesti membuka hati baru bisa menjernihkan pikiran? Bukannya menjernihkan pikiran dulu baru membuka hati? Ada dua berkecamuk di dalam diri saya. Kita menjernihkan, kalau kita menjernihkan pikiran, baru kita bisa membuka hati. Atau kenapa sekarang kok dibalik membuka hati dulu, baru menjernihkan pikiran? Nah, di sini terus terang menjadi satu pertanyaan kepada saya secara pribadi. Terus terang ketika membaca buku ini, saya sambil membaca dan saya untung buku ini kekasih ke saya itu tuh, saya dikasih waktu tuh 1 bulan. Ya, jadi saya sambil membaca, saya juga melakukan perenungan ketika buku ini ya, ketika saya baca. Jadi 1 bulan ya lumayan lah untuk saya, walaupun di tengah aktivitas saya di Wihara Ekayana, saya selalu mau tidak mau harus punya waktu, kesempatan untuk selalu membaca buku ini. Jadi saya menyicil sedikit demi sedikit. Nah, buku ini bagi saya ini sangat menarik ya, karena buku ini ketika saya baca justru menyentuh dalam kehidupan kita sehari-hari secara realita dalam kehidupan. Jadi buku ini benar-benar mudah dipahami seperti Darwin tadi bilang, mudah dipahami, sangat mudah dimengerti oleh kita. Bahkan mungkin orang yang tidak mengenal agama Buddha pun dia pasti akan mengerti bagaimana kita bisa memahami suatu kehidupan ketika lahir di bumi ini, lahir dalam kehidupan saat ini. Jadi buku ini menceritakan bahwa
ketika saya lihat, baca, berarti lebih kurang begini ya. Jadi menceritakan bagaimana ketika awal kita lahir, bahwa ketika kita lahir itu kita sudah membawa satu yang kita sebut boleh karma ya, karma masa lampau. Tapi dia Bhikshuni Tupten sini tidak secara spesifik memberikan bahwa itu karma masa lampau, tetapi sebagai membuka lembaran baru. Ini ibaratnya kita membuka lembaran baru ketika buku. Kita membuka lembaran baru di kertas. Bahwa berarti kita hidup dalam kehidupan yang sekarang. Tetapi kita sudah punya kertas gitu loh. Agak sulit kali dipahami kalau cukup ngerti. Kita dilahirkan, kita sudah ada punya kertas lembar baru dan kita akan menulis lembaran baru bahwa kita hidup sekarang begini-begini. Tapi kita sudah punya kertas. Itulah yang kita sebut bawaan dari kehidupan yang lampau, kertas ini. Kertas ini memang kosong. Tapi kertas ini bawaan dari kehidupan lampau. Nah, ketika di sini dilahirkan bahwa jelas di sini bahwa ketika Tupten Bhikshuni Tupten Chodong menceritakan bahwa ketika manusia lahir itu sudah membawa satu yang kita sebut penderitaan. Tapi penderitaan di sini masih belum dijelaskan secara rinci oleh Bhikshuni Tupten Chodong bagaimana ketika lahir itu ada penderitaannya. Tetapi di sini jelas ketika bayi lahir itu sudah menangis. Tapi oke lah, itu semua orang tahu. Mungkin ditepuk pantat baru menangis. Orang ngomong, oke, saya masih bisa oke lah. Tapi begini, secara realita anak bayi ketika lahir kita ngomong, ternyata ketika saya lebih memahami lagi, ternyata anak bayi yang baru lahir itu ternyata punya keinginan secara spontanitas yang tanpa kita sadari. Kenapa saya baca begitu? Dia bisa merasa refleks ketika lapar, dia menangis dan punya keinginan untuk mengkonsumsi makanan. Bahkan secara refleks itu tanpa diajarin. Nah, kenapa dia bisa begitu? Karena itu sudah tertanam mindset dari kehidupan yang lampau. Nah, itu kadang-kadang di situ kita tidak saya tidak terus terang selama ini saya juga kurang apa ya. Ketika baca sini ketika saya melakukan begini. Nah, ketika keinginan itu semakin besar, anak bayi itu semakin besar, keinginan pun ditambah dari orang tua, lingkungan. Yang kita sebutnya kamu harus begini. Nah, ketika bayi itu lahir semakin besar diarahkan oleh orang tua. Seperti Darwin punya anak. Anak itu sebetulnya si kecilnya sudah punya sesuatu kan, sudah punya keinginan. Tetapi karena ada pengaruh dari orang tua, kamu harus begini, secara nggak langsung tertanam lagi keinginan-keinginan bukan dari sang anak, tapi juga dari seorang orang tua. Jadi anak-anak kecil ini kadang-kadang saya sebut ini dilema. Kenapa? Dia sendiri punya keinginan, tapi ditentang orang tuanya, orang tua punya keinginan dan harus dia turuti. Menderita nggak sang anak? Nah, ini anak 1 tahun, 2 tahun ini sebetulnya penuh penderitaan, tapi karena mereka tidak bisa mengungkapkan, penderitaannya tertanam di dalam diri. Nah, ketika dia semakin meranjak dewasa, orang tua menginginkan dia juara 1, sekolah harus pintar, segala macam terus tertanam, sampai akhirnya itu sudah kalau saya bisa ngomong itu sebenarnya bisa ngomongnya gimana itu ya? Kalau dibilang racun juga bukan ya. Tapi anak itu mau tidak mau jadi memenuhi keinginan orang tua, sedangkan dia punya keinginan sendiri. Ketika semakin besar, nah keinginan dia akan semakin mengimbangi keinginan dari orang tua. Ketika semakin besar lagi tentunya kita ngomong, akhirnya dia punya cita-cita. Nah, anak kecil, makanya ketika anak kecil begini, cita-cita anak kecil, oke, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi polisi, saya punya ini, kayak saya dulu juga saya pengen jadi polisi awalnya SD. Akhirnya saya berubah ketika sesuai dengan situasi dan zaman selalu berubah. Nah, ini Tupten Chodong juga menjelaskan adanya perubahan dari pola pikir ketika kita semakin banyak bergaul kepada orang lain, baik orang tua, baik dari waktu itu zaman saya belum ada internet, jadi nonton TV, pergaulan luar, buku-buku. Nah, itu perubahan itu terjadi dalam pikiran kita. Mungkin kalau dibilang kematangan, semakin kedewasaan juga enggak saya ngomong. Justru semakin menambah wawasan semakin lebih luas. Jadi keinginan kita pun akan semakin berkembang dan bertambah secara tidak langsung. Nah, bertambah dari awal begini terus bertambah. Nah, ketika sampai SMA, keinginan saya berubah lagi. Nah, kayak dulu misalnya saya pernah cerita dulu ketika zaman-zamannya saya masih SMA, kalau sama teman-teman saya ditanya cita-cita apa, cita-cita saya gampang sekali sebetulnya. Saya punya pengen cuma istri 3. Tapi kenyataannya ketika dalam menjalani kehidupan,
ya beginilah jadinya malah jadi gondol. Nah, itu kenyataannya. Nah, jadi ada perubahan-perubahan dalam sistematis dalam kehidupan kita. Nah, ketika beranjak dewasa, nah ini semua orang pasti mengalami. Saya rasa Darwin juga mengalami. Pasti semua orang, mau perempuan mau laki-laki, karena kita berdua laki-laki jadi ngomong laki-laki aja ya, yang perempuan bukan saya mengecilkan tapi sebenarnya tentang laki-laki. Laki-laki tentu punya cita-cita. Saya mengesampingkan tentang dunia bisnis dulu, kerja, masalah uang, materi, tapi pengen pacaran. Cita-citanya pasti punya istri yang pacar yang cantik, yang bodinya istilah sekarang tuh semok ya. Nah, saya nggak tahu deh, pokoknya aduhai lah gitu ya. Nah, pokoknya cita-citanya selalu seperti itu. Nah, kalau kita flashback lagi ketika waktu kecil, Darwin pernah nggak waktu kecil punya cita-cita pengen punya mainan senapan? Pernah. Waktu itu kecil. Termasuk keinginan nggak? Iyalah. Nah, ketika kalau itu tidak dibeliin oleh mama, penderitaan nggak? Betul. Sedih, nangis. Nah itu. Nah, ketika dewasanya punya pacar, pengennya yang bodinya seperti ini kali ya. Ada lekuk-lekuknya ya. Tapi ternyata dapatnya yang seperti ini. Yang rata. Menderita atau bahagia? Berusaha menerima lah, Su. Berusaha menerima. Tapi kita dalam sharing hati berdua ya. Ya. Nah, dalam hati gimana? Dalam hati ada sedikit ya perasaan. Ada sedikit, ya. ada ya begitulah, Bar. Nah di situ terus kita menderita. Nah tapi itu penderitaan itu sudah tertanam sebenarnya dalam hati. Cuma kita mungkin masih bisa mau menerima lah keadaan memang sudah begini. Oke. Nah ketika sudah punya istri, nah terus kerja, ya kan? Kerja. Saya sekarang tanya, Darwin, ketika kerja pertama kali apa yang dicita-citakan, yang keinginan awalnya ketika kerja punya uang, Bu? Wah, apa ya? Awalnya kita ngomong yang paling gampang lah, ketika kita remaja pengen punya motor. Oh ya, punya motor. Nah, punya kerjaan yang mantap, kita punya motor. Setelah punya motor, cukup nggak? Nggak cukup, pengen punya mobil. Punya mobil. Setelah punya mobil, pengen punya apa lagi? Pengen punya apa? Helikopter? Ya, mobil yang lebih mewah. Oh ya, punya rumah. Mobil lebih mewah. Sebenarnya mobil satu dulu, punya rumah dulu satu, mobilnya pengen ganti lagi terus sampai semakin mewah. Rumah pun kalau bisa semakin besar, punya semakin kabula, nanti punya villa, bila perlu punya apartemen di Singapura, di Hong Kong, kita bisa traveling kemana-mana dengan tinggal di rumah masih di rumah kita. Keinginan kita. Nah, ketika ekspektasi kita dari awal kita menginginkan begini nilai begini, kita tidak tercapai, apa yang terjadi? Menderita. Nah itulah. Jadi Tuhan mengatakan di sini penderitaan kita berawal dari mana? Keinginan kita yang terlalu besar. Keinginan apa? Cita-cita. Keinginan itu dari siapa? Betul nggak kita ngomong dari diri kita sendiri? Kalau menurut Darwin beda. Betul nggak dari diri sendiri? Iya, dari diri sendiri. Kadang-kadang enggak. Oh enggak. Justru saya ngomong kadang-kadang enggak. Maka dari awal saya ngomong ketika kita balik lagi, anak-anak kita ketika orang tua sudah menuntut. Ya. Faktor orang eksternal ya, Pak ya. Nah, faktor internal sama eksternal ini berpadu, kita menjadi satu olahan dalam pikiran kita. Orang tua ketika melihat, kadang-kadang orang tua menanamkan begini, jangan bergaul sama orang itu, ini kamu harus begini-begini. Nah, kita secara tidak langsung orang tua sudah menanamkan dalam pola pikir-pikiran kita. Nah, kita jadinya harus begini. Makanya banyak kejadian yang kita lihat, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri, ketika anak-anak dari orang tua mengharuskan nilainya 10. Tapi ketika dia 10, ketika dia tidak mencapai, apa terjadi? Stres, depresi, dan banyak kejadian terjadi apa? Bunuh diri. Betul, banyak terjadi. Karena apa? Ya itu saya ngomong. Tapi kalau kita lihat lagi sekarang begitu, penderitaan itu berawal dari apa? Dari diri sendiri apa dari orang luar? Ada faktor dari orang luar, Bang. Ada faktor dari eksternal. Nah, bagaimana? Dari sini justru, ketika kita semakin besar, ketika nanti Darwin punya anak pun, Darwin pasti pengen anaknya kalau bisa matematikanya nilainya. Saya nggak ngomong 10 lah ya, 8. Nanti kimianya 8, fisikanya 8, semuanya 8. Pengen nilainya semuanya bagus-bagus semua. Nah, patokan kita 8 untuk ukuran sekarang, 8, 9 untuk anak-anak terlalu tinggi nggak? Ya karena kan kalau mereka kemampuannya bisa dibilang terbatas, jadi ya belum tentu bisa mencapai sesuai dengan ekspektasi kita kan itu ya. Betul lah. Nah itu akhirnya anak-anak
tertekan. Nah, ketika begini, ketika anak-anak tertekan, anak-anak mendapat nilai kecil, anak-anak menderita, orang tua bahagia nggak sebetulnya? Enggak juga makanya. Nah, jadi cara orang tua untuk membahagiakan anak, untuk membahagiakan orang anak tua, kadang-kadang memberikan tekanan terlalu besar. Kalau Mandarin ngomong hai tata yali ya. Hai tata yali. Nah, ketekanan terhadap anak, jadi anak itu menderita, yang ujungnya menderita adalah si orang tua. Nah, kenapa kalau kita ngomong, saya lebih suka berbicara ketika kita menaikin tangga ke atas, kita lebih suka step by step. Anak-anak itu diberi pemahaman step by step, membuka wawasan. Justru itu memberikan arahan begini, kita membuka wawasan diri kita, supaya kita bisa membuka hati dan pikiran kita, supaya kita merasakan jernih tenang, kita akan melihat segala sesuatunya. Jadi ketika penderitaan orang itu terjadi, anak kita atau siapapun dia itu ketika menderita, sebetulnya yang menderita adalah diri kita sendiri. Ketika orang itu bahagia, kita bahagia. Ada kutipan di sini sebentar ya. Dia mengambil dari pertanyaan dari Santidewa. Nah, ini di sini jelas di halaman 80. Ketika Santidewa bertanya, sebagaimana tangan dan sejenisnya dipandang sebagai bagian dari tubuh, sama halnya dengan manusia di dunia ini, mengapa tidak dipandang sebagai bagian dari kehidupan? Nah, dijelaskan di sini ketika Tuan Codro menjelaskan seperti ini. Jadi saat kita menginjak duri, kaki kita menginjak duri, tangan kita akan turun ke bawah dan menarik duri dari kaki kita. Tangan tidak ragu melakukannya. Tidak juga berpikir, mengapa kaki kita tidak bisa merawat dirinya sendiri? Sangat merepotkan untuk menolongnya. Lalu, mengapa tangan bisa membantu kaki dengan mudahnya? Karena mereka dilihat sebagai bagian yang sama dalam satu unit, yaitu tubuh. Nah, kita dalam kehidupan suka begini juga. Anak ya anak, bukan bagian dari kita. Mungkin kita suka berpikir bagian dari keluarga. Oke, tetapi ada prinsip ini, kalau orang luar ya sudah, dia nggak ada urusan sama saya. Keluarga pun kadang-kadang begitu, keluarga dia, keluarga saya. Tapi kita tidak melihat sesuatu. Nah, inilah akhirnya dijelaskan lebih rinci di sini bahwa kita selalu membentuk konsep-konsep, mengkotak-kotakkan segala sesuatu. Nah, di sini Tuan Jordan mengatakan bagaimana kalau kita membuka sekat-sekat itu, kotak-kotak itu kita buka semua. Jadi kita akan melihat satu ruangan yang besar. Jadi tanpa kotak-kotak. Jadi misalnya tubuh kita ini, gimana ya saya contohnya? Rokok deh. Semua orang tahu dong rokok dong. Kita ngomong rokok apa ya? Jarum apa? Jangan sebut merek pokoknya. Nah, nggak boleh ya. Ya udahlah. Jarum jahit ya. Nah, oke. Kita rokok. Kita kalau satu batang ini kita sebut ini rokok. Tapi ketika kita kupas semuanya, apakah itu masih rokok? Bukan rokok ya. Nah, ya kan? Itu adalah tembakau, itu adalah kertas, itu adalah filter, ini adalah kotak. Tapi ketika disatukan dalam satu unit, baru yang rokok. Begitupun tubuh kita juga. Ketika kita potong tangan kita, apakah itu yang namanya Darwin? Bukan. Tangan. Kalau kepala yang kita potong, kepalanya Darwin, tapi bukan Darwin. Nah, ya jadi yang Darwin itu yang mana? Nah, di sini juga Tuan juga mengajarkan kita bahwa segala sesuatu itu harus apa? Tanpa inti. Nah, di sini menjelaskan bahwa segala sesuatu anatta. Jadi itu tuh karena terbentuk akan adanya satu konsep, mereka itu terbentuk menjadi satu unit. Nah, ketika saya membaca begini, saya teringat akan satu cerita ketika bukunya Sis Tangkong kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Ketika Thai melakukan pelarian dari Vietnam yang ke Amerika, ketika di kapal itu, ketika ada perempuan yang diperkosa di kapal itu, kapal itu. Nah, Thai merasakan dirinya yang diperkosa. Jadi Thai sudah melepas satu konsep tentang itu, kotak-kotak itu. Jadi perempuan itu ya saya ya perempuan itu. Ketika perempuan itu yang saya tidak kenal segala macam menderita, saya juga turut menderita. Nah, disinilah ketika tuh yang contoh begitu, itulah yang ketika kita menenangkan pikiran, menjadikan pikiran ini
timbul apa? Bodhicitta kita. Nah, jadi kita tidak mengkotak-kotakan, jadi kita melihat satu sistem alam semesta dalam kehidupan ini adalah satu kesatuan. Jadi kita tidak mengkotak-kotakan orang lain lagi, tidak mengkotak-kotakan, oh itu tanaman, oh itu binatang, oh itu manusia, oh itu Darwin, oh ini saya, oh ini siapa, oh ini siapa. Jadi tidak ada lagi konsep ini sebetulnya sudah masuk ke konsepnya para bodhisatwa kali ya. Betul nggak, Jadi Darwin? maksudnya segala sesuatu yang ada di dunia ini terkoneksi gitu Su ya. Terkoneksi. Makanya makanya kita Nah, jangan sampai kayak cuma mementingkan diri kita sendiri kan. Kita juga betul. Nah, di situ itulah makanya ketika berbicara begitu, ketika ketika sakit tertusuk duri, tangan kita harus menolong. Ketika kaki itu sembuh, tangan ini secara efek menolong. Yang akhirnya bahagia siapa? Secara keseluruhan tubuh betul. kita. Ketika ada misalnya kita ngomong sekarang ada kejadian kerusuhan di mana, ketika kita membantu mereka, ketika mereka itu berbahagia, otomatis secara tidak langsung ada apanya? Ada jalurnya itu arahnya tetap ke kita. Jadi ketika kita jadi ada sistem apa kita ngomong ya gimana ngomongnya sih Win ya, ada sistem koneksi kita ngomong ada sistem koneksi di salah satu itu tidak ada. Nah jadi mungkin kita juga sering dengar ya ada buku yang bercerita bahwa kita suka ngomong bahwa di dalam air putih ini ada awan. Ya kan? Orang suka bertanya, kok bisa ada awan? Coba perhatikan, air ini dari mana? Dari mata air. Mata air. Airnya saya ngomong bukan mata airnya. Hujan turun dari Hujan. awan. Air ini ketika masuk kita minum akan menjadi urin. Atau kita ada air mengalir lagi, akhirnya menguap lagi menjadi awan lagi. Ini air atau awan sebetulnya? Ya kan? Ini perubahan dari awan yang menjadi air dan kita minum. Sebetulnya air kita ini kita minumnya urin bukan sih? Ada unsur itunya ya berarti. Ada unsur. Nah, di sini jelas bahwa ada satu kesatuan yang tidak bisa kita pisah-pisahkan. Termasuk apapun dalam kehidupan ini, termasuk Darwin ke saya. Unsurnya Darwin sama saya sama. Apa? Zat padat, zat cair, kita sebut ya tanah, gas, udara, segala macam, sama kan? Kita punya unsur yang sama. Ketika kita meninggal, unsurnya kita sama semua. Menjadi kembali ke tanah. Air menjadi air lagi. Nah, itu unsur-unsur dalam kehidupan secara kosmik, secara dalam kehidupan real kita nyata dalam ini. Nah, karena yang kita bawa nanti itu adalah perbuatan kita di luar dari fisik. Nah, makanya ketika di sini jelas mengatakan bahwa Tuhan jodoh makanya ketika Tuhan menceritakan begini juga menjelaskan bagaimana kita untuk mencapai satu kehidupan setelah membuka hati, menjadikan pikiran kita akan menghadapi kehidupan yang akan datang. Di sini juga ada beberapa cara ketika kalian akan melihat di belakangnya ini, Tuhan jodoh juga menjelaskan mana ya halaman berapa. Melepaskan roda samsara di sini. Nah, itu akan lebih dalam dan menjelaskan jalan menuju ke damaian. Jadi ketika di halaman 163, ketika kita tentang damai, kita akan menuju ke kebenaran dalam menuju ke damaian. Di situ Tuhan Jodoh lebih menjelaskan tentang bagaimana kita menjalankan sila, samadhi, hingga timbulnya kebijaksanaan atau prasna. Ya, ini itu nyambung lagi ke jalan mulai berunsur 8 itu ya. Betul. Jadi kehidupan kita sebenarnya dari penderitaan, ada sebabnya penderitaan, bagaimana mengakhiri penderitaan, akhirnya ketika kita memahami semua konsep, kita bisa mengakhiri penderitaan. Karena kita sudah melepas semua kotak-kotak itu, baru akhirnya tumbuh kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah dari pertama kita mengkotak-kotakan itu ya, menjalankan yaitu sila, samadhi, dan terakhir adalah prasna. Saya rasa begitu, Darwin? Cukup. Ini kebetulan udah ada yang nanya nih, Su, dari Instagram ya. Ini mungkin penggemarnya Su, dia kenal sama Su Prana soalnya. Oh iya? Tapi nama di Instagram famous May. Nggak tahu Su kenal apa enggak. Nama budaya Su. Kayaknya. Aku mau tanya, sebenarnya wajar tidak ya jika anak dan orang tua itu selalu bertikai karena perbedaan pola pikir? Karena jika dikaitkan dengan Sigalowada Sutta, kewajiban seorang anak itu kan adalah untuk membalas budi dengan cara memperkenalkan kebenaran pada orang tua. Ini berarti dua sisi ya, dari orang tua juga
memperkenalkan kebenaran, tapi ini dari sisi anaknya sih. Jadi anak itu juga ada kewajiban untuk membalas budi dengan cara memperkenalkan kebenaran kepada orang tua. Nah, tapi suka berbeda pola pikir nih anak sama orang tua nih, Su. Menurut pandangan Su gimana? Ini nyambung sama tadi ya, yang tadi Su jelasin tentang yang orang tua yang dilema ya, Su, kalau jadi anak Betul sekali. menghadapi ekspektasi dari orang tua yang lumayan tinggi biasanya kan. Ya, Darwin udah jadi orang tua jadi lebih paham ya. Coba kalau nggak jadi orang tua belum tahu. Saya nggak tahu Betul. Famous itu udah punya anak belum. Kalau dia sudah punya anak, Famous May, kalau saya nggak tahu sudah punya punya anak atau bukan ya. Biasanya ketika orang-orang yang sudah punya anak itu karena memiliki pengalaman secara langsung akan mempunyai pola pikir berbeda terhadap orang tua. Karena sudah merasa menjadi orang tua. Orang tua memang selalu punya pikiran-pikiran yang kita anggap kadang-kadang. Saya dulu suka juga kepada orang tua, saya ngomong orang tua saya kolot segala macam karena tidak sepaham, tidak sepikiran dengan saya yang lebih terbuka pikiran. Nah, ketika kita sekarang dan kita sekarang punya anak lagi, anak kita ternyata lebih lagi kritis daripada kita dan kadang-kadang kita orang tua itu tidak bisa menerima. Bukan tidak bisa, mungkin belum siap kali ya karena perubahan-perubahan itu. Nah, jadi perubahan. Nah, sang anak memang dalam segala wadah kan harus berbakti kepada orang tua, memberikan satu arahan tentang satu kebenaran, jalan kebenaran, betul. Tetapi kalau kita berpikir ulang lagi, orang tuanya siap nggak untuk menerima? Oh, ini ada tambahan dari Famous Me, dia bilang dia belum punya anak, Su. Jadi kebetulan ini kasusnya itu adalah dia sama mamanya dia. Dia sama mamanya. Iya. Makanya saya sekarang bertanya kepada saya sekarang begini. Tadi saya ngomong sampai mana ya? Lupa saya. Yang sama jadi, orang tua. Nah, jadi begini. Jadi kita sama orang tua memang jarang karena kita beda generasi. Satu, kita beda generasi sama orang tua sama kita tuh beda generasi. Satu ya. Teknologinya juga berbeda. Zaman dulu masih TV biasa, mungkin juga masih TV warna biasa model tabung. Sekarang zamannya sudah berbeda. Semua dulu masih nonton TVRI, RCTI, sekarang sudah nontonnya di YouTube segala macam. Nah, orang tua sekarang kalau kita suruh nonton YouTube mau nggak? Bisa nggak mereka buka email? Kayak aja nggak susah. Mau nggak mereka belajar tentang internet? Tahu nggak mereka tentang uang elektrik segala macam? Uang elektronik. Mereka terbiasa dengan uang kertas. Nah, sekarang zaman sudah berubah begini, pakai begini-begini. Nah, kita aja sebagai anak bisa nggak menjelaskan hal itu kepada orang tua? Saya tidak ngomong tentang jalan kebenaran. Sabar nggak seorang anak untuk menjelaskan hal itu? Nah, kita sebagai seorang anak, kalau kita flashback lagi, bagaimana ketika kita masih kecil, orang tua kita mengajari kita cara memakai baju, menyimpulkan tali sepatu. Kita dulu kecil mungkin pakai celana dalam aja suka terbalik-balik. Pakai sandal aja kanan ke kiri, kiri ke kanan. Orang tua dengan sabarnya memberikan arahan kepada kita. Nah, kita sekarang berbalik. Sabar nggak kita untuk memberikan arahan kepada orang tua? Kalau kita sabar, taruh kita sabar. Taruh ya kita sabar. Karena ini hubungannya kan kita ngomong ke jalan kebenaran. Kalau kita sama sekarang jalan kebenaran, kalau yang ada pepatah kalian semua pasti tahu, kalau air cangkir kalau sudah penuh, orang tua kita sudah penuh airnya, kita isi sebagaimanapun akan tumpah. Enggak akan masuk ke dalam benak mereka, tidak akan mungkin masuk ke dalam hati kita. Jadi caranya gimana? Ada beberapa cara yang saya selalu mengajarkan kepada orang-orang. Kita bawalah buku-buku Dharma ke rumah, kita sering-sering buka YouTube atau di mana supaya mereka. Kita tidak berharap dia untuk melihat. Tapi suatu saat saya yakin mereka secara tidak langsung akan menonton, akan melihat. Karena saya punya pengalaman begini. Saya dulu kan waktu zaman dulu kalau ke pulang-pulang, saya suka beli ini loh, malah. Saya suka pakai. Ya, Darwin ya. Di rumah saya suka nyenfo, Amintofo. Papa saya nggak suka. Nggak suka dia. Tapi pernah satu akhirnya koko saya atau saya beliin satu untuk dia. Karena dia mungkin refleks melihat saya suka begini ketika dia bengong, dia nggak ada kerjaan, saking boring, nggak ada apa-apa, dia ambil dia duduk Amitovo. Nah,
itu namanya kita memberikan. Saya tidak meminta dia untuk harus begini enggak. Tapi saya beli aja, kita taruh aja, kita coba dulu. Nah, ketika dia boring karena dia udah terbiasa ketika kita nggak ada kerjaan begitu, akhirnya dia mengikuti cara kita untuk melepaskan satu kejenuhan. Nah, kalau di rumah misalnya mungkin ada lagu-lagu Buddhis segala macam. Kalau orang tua mungkin zamannya masih DVD kali ya, apa CD di zamannya orang tuanya. Kita taruh aja lagu-lagu Buddhis di situ. Mungkin kalau saat kita dengar lagunya enak, ada satu aja yang kecantol. Ketika kita nggak ada, bisa jadi orang tua akan menyetelnya. Dia akan dengar. Nah, lagu-lagu Dharma itu memang sepele-sepele, lama-lama akan merasuk. Udah tuh mungkin lagu itu nanti dia bukan lagi, dia akan sering dengar, dan itu bertahap. Nggak bisa secara langsung, karena mereka punya pola pikir sama pola pikir kita berbeda. Termasuk kita punya pola pikir sama anak-anak muda zaman sekarang. Pola pikir saya sama Darwin aja sudah berubah. Sudah pasti ada perbedaannya. Jadi setiap generasi per 10 tahun kita ngomong itu pasti ada perubahan. Dulu mungkin 20 tahun, sekarang 10 tahun, sekarang mungkin 5 tahun. Handphone aja setiap bulan ganti baru. Ya kan? Nah, itulah kita ngomong teknologi semakin canggih, kita kadang-kadang orang tua itu nggak siap. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai punya anak lagi, nanti kita juga harus siap. Nah, Pak Musmi nanti ketika punya anak, harus siap anaknya juga seperti itu. Ya, saya rasa cukup ya. Ya. Jadi memang yang tadi Su bilang kita bisa mengubah orang itu ya sebetulnya ada kemungkinan juga, karena dari kayak tadi Su sering nianfo di depan orang tua, jadi pelan-pelan kayak ditanam gitu ya, ditanam pelan-pelan kayak. Betul. Jadi masuk sampai ke alam bawah sadarnya, jadi ya sampai bisa ngikut juga kan, meskipun tadinya sebetulnya sangat menolak ya Su ya. Betul. Iya, itu keren Su. Oke, Su, jadi semoga menjawab ya untuk Famous May ya. Ya, dia ada bilang sisi suhu katanya. Jadi buat sahabat Karani yang lain silakan ya. Jadi kalau yang di Zoom juga kalau ingin bertanya lewat kolom chat boleh, mau tanya langsung juga boleh ya. Nanti silakan raise, nanti saya akan bantu unmute untuk audionya. Kita lanjut Su. Saya sebetulnya tertarik sama bab yang kedua Su di buku ini ya. Jadi mengenai mengelola emosi dengan efektif. Jadi di sini juga dijelaskan mengenai cinta versus kemelekatan. Jadi ada dijelasin mengenai bagaimana kalau dia perumpamaannya Biksu Nitut Kencana itu menggunakan perumpamaan makanan. Ketika kita suka dengan suatu makanan, sangat suka, maksudnya sebetulnya memang benar apakah makanan itu betul-betul bisa membuat kita bahagia gitu Su. Kalau memang sebuah makanan memang bisa membuat kita bahagia, jadi misalnya nasi goreng ya, saya suka nasi goreng gitu kan. Ketika nasi goreng itu, saya makan nasi goreng yang dalam kondisi yang hangat itu bisa membuat saya kenyang dan bisa membuat saya bahagia sesaat waktu itu kan. Kalau memang benar-benar nasi goreng itu bisa membuat saya bahagia, ketika nasi goreng itu misalnya didiamkan 1 jam sampai sudah dingin, rasanya gimana? Masih enak gak? Katanya udah biasa, udah nggak terlalu enak kan. Jadi kalau memang makanan itu sudah bisa betul-betul membuat kita bahagia, berarti harusnya dia permanen gitu kan, makanan itu kan memang bisa membuat kita bahagia dalam kondisi apapun. Tapi pada saat dia sudah dingin, apalagi sudah misalnya selang berapa hari sudah jadi basi, malah jadi nggak enak gitu kan, malah bisa bikin kita sakit segala macam. Jadi segala sesuatu itu ya kita tidak sepatutnya melekat gitu. So itu bagus banget sih menurut saya penjelasan dari menurut Su gimana nih kalau bab yang kedua mengenai cinta dan kemelekatan. Betul, kemelekatan. Cinta dan kemelekatan. Jadi begini, itu kan nasi goreng. Darwin bilang, saya tanya Darwin, ketika Darwin punya motor, bahagianya berapa lama ketika beli motor baru? Cuman pas beli aja, besoknya udah biasa aja sih. Biasa aja. Ketika berubah bukan? Berubah, betul. Berubah kan, akhirnya tidak merasa cinta lagi sama motornya kan? Ketika akhirnya udah beli mobil baru, berapa lama? Kalau mobil masih lumayan lah, beberapa hari lah kalau mobil. Masih beberapa hari. Punya rumah baru berapa lama? Ya sebulan. Sebulan. Kenapa cuma sebulan? Karena kita punya mata melihat ke rumah orang lain kok lebih bagus. Rumput tetangga lebih hijau. Orang lain kok lebih begini. Punya istri tahan berapa lama bahagia? Kalau yang itu off the record tuh. Makanya kadang-kadang orang suka ngomong rumput tetangga lebih hijau. Nah itu kadang-kadang kita selalu melihat dari panca indera kita. Bagaimana kita melihat panca indera kita selalu punya. Makanya saya ngomong ekspektasi kita, kadang-kadang keinginan kita terlalu berlebihan. Kita tidak bisa menikmati rasa bersyukur. Nah
Padahal ketika kita menikmati air putih kita, air minum kita secara menikmati secara lebih mendalam, kita akan merasakan kebahagiaan lebih hakiki gitu loh. Jadi kita harus mengurangi banyak orang berbicara ketika ngomong kemelekatan begini ya. Saya punya pengalaman yang paling salah satu ini tuh pengalaman saya kenapa saya juga menjadi seorang monastik. Ini pengalaman saya pernah cerita di mana. Gak banyak orang dengar cerita saya ini. Nah, ya semua orang mungkin ada yang tahu kalau saya ini sudah berkeluarga, ya kan ya, baru saya keluar. Jadi ketika itu anak saya umur 3 tahun apa 4 tahun, ketika kita sebagai orang tua membelikan dia mainan mobil-mobil itu di rumah. Anda kan mobil kan, 3 tahun belum pakai listrik lah, dia pakai dorong kaki punya itu. Nah, ketika saya lagi berdiri di sini, dia bawa mobil begini, di sini ditabrak kaki saya. Aduh. Sakit nggak, Win? Sakit lah. Sakit sekali. Nah, sebagai orang tua mau marah apa diem? Refleksnya biasanya sih marah. Nah, saya waktu itu kenapa saya nggak marah? Saya bingung. Saya diem. Secara refleks ngomong, ini anak mungkin nggak ngerti masih ya kalau rasa sakit. Anak 3 tahun kan mungkin nggak ngerti rasa sakit kan ya. Makanya saya diemin. Saya diam lagi, berdiri lagi, ditabrak lagi. Aduh. Baru saya marah. Nah, ketika saya marah meluapkan emosi kemarahan saya, tapi saya tidak membludak marahnya tetap ya. Dia pikir saya bercanda dan dia tetap, tapi bagi dia itu bahagia ketika membuat saya marah. Pernah nggak Edwin ngalamin anak itu membuat kita marah, tapi dia merasa bahagia? Ketika saya marah, dia bahagia. Kok bisa? Akhirnya saya bisa bikin papa marah katanya. Karena selama ini saya nggak pernah marah. Dan dia bahagia, dia ketawa, diambil lagi mobil, ditabrak lagi. Ya ampun. Saya udah nggak bisa ngomong lagi. Dia mulai lagi muter lagi mobilnya, dia mau siap-siap. Saya berpikir, otak saya mulai bermain nih, berpikir. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ketika dia tabrak sekali lagi, saya jatuh. Jatuh. Diambil lagi mobilnya, ditabrak lagi. Sakit banget pantat saya. Dia tabrak, dia putar lagi, dia lihat saya nggak bangun ditabrak. Saya nggak teriak, diem. Saya diem. Dia bangun dari mobilnya, mobil-mobilannya itu, dia deketin saya ditendang. Cara tendang anak-anak mungkin membangun, dia bukan tendang kayak kita mungkin tendangnya orang dewasa, sama anak-anak berbeda pola pikir dia. Mungkin dia ingin membangunkan saya, makanya dia tendang supaya saya bangun. Saya tetap nggak bangun. Nah, anak kecil ini mulai panik. Ketika dia merasakan sesuatu hal, kok papanya nggak bangun? Panik nggak coba? Dia panik, dia langsung badan saya diguncang-guncang. Papa, bangun. Dia belum nangis itu. Saya tetap bertahan loh. Saya pura-pura mati waktu itu. Saya pengen lihat respek dia itu apa yang akan terjadi pada dirinya gitu loh. Saya tetap diam. Dia nangis, dia teriak, papa jangan mati, papa jangan. Darwin, apa yang kamu rasakan saat itu ketika kamu menjadi saya? Saya berpikir ketika orang-orang meninggal, yang akan meninggal itu yang terjadi. Kemelekatan akan terhadap anak. Rasa cinta, rasa sayang terhadap anak. Jadi kita akan sulit melepaskan untuk terlahir ke alam kebahagiaan. Sulit terlahir untuk ke alam lebih karena melekat kepada sang anak. Nah, kalau kita benda, mungkin kita masih bisa untuk menghilangkan. Tapi anak itu tidak mudah. Nah, jadi di situ saya baru sadar. Ternyata tidak mudah untuk melepaskan satu cinta kasih kepada orang lain. Kalau Darwin pacaran dulu, putus cinta, bisa cari lagi. Ya kan? Satu yang nggak dapat bahenol, dapatlah yang lempeng. Oke lah, it's okay lah. Mana tahu ada yang bahenol lagi. Tapi ketika sang anak darah daging, bagaimana Anda melepaskannya? Karena nggak ada namanya mantan anak ya, Su. Betul. Mantan pacar bisa, mantan istri bisa, mantan anak, mantan orang tua tidak ada. Orang tua berbeda. Kita kalau mama saya meninggal, kesedihan saya ketika mama meninggal itu agak berbeda ketika kehilangan seorang anak.
Karena saya tidak pernah merawat mama saya waktu kecil, mama saya gimana-gimana. Tapi sang anak ketika dari kecil ikut saya, merawatnya dari kecil-kecil, memberikan kebahagiaan, itu sangat berbeda. Kadang-kadang cinta ke orang tua, cinta ke anak. Maka saya ngomong ketika kita, tadi Pak Musmi, ketika kita menjadi penengah, punya orang tua, punya anak, kita akan baru merasakan hal itu. Tapi kalau kita kita punya orang tua, belum punya anak, kita akan belum tahu bagaimana menjadi orang tua. Tapi ketika kita punya orang tua, punya anak, kita menjadi penengah, karena kita juga sebagai anak, kita juga sebagai orang tua. Darwin udah ngerasain, rasanya gimana, Win? Ya, seperti itulah, Win. Iya. Banyak-banyak hal-hal yang memang, baru sih pada saat menjadi orang tua itu memang rasanya luar biasa sih, Su, ya. Ketika punya anak itu kayak kita rasanya itu kayak rela berkorban gitu. Apapun pasti mau, tapi ya memang dilema juga, karena kan kita sebagai orang tua juga tidak seharusnya sangat terlalu memanjakan gitu misalnya, karena itu juga tidak mendidik ya. Jadi memang banyak seninya lah jadi orang tua, Su. Itu luar biasa banget sih. Banyak belajar kan ya? Banyak belajar, Su, betul. Nah, makanya harus sayang sama orang tua, bukan? Iya, pasti. Ya, semenjak itu kita baru bisa memahami bagaimana orang tua kita terhadap kita ketika kita hidup. Betul, Su, betul. Nah, makanya kita harus punya anak dulu. Jadi famousnya bersabar ya. So, ini ada pertanyaan masuk nih dari Instagram nih, Susanayap 88. Ini tadi karena tadi sempat bahas tentang tanpa inti ya, yang anatta. Jadi pertanyaannya ke situ nih. Bisakah kita merenungkan konsep anatta sebagai objek meditasi? Bolehkah dijelaskan caranya? Itu pertanyaannya, Su. Anatta jadi objek meditasi. Agak berat ini kayaknya nih. Pertanyaannya. Yang jawab tidak. Emang agak saya tidak menganjurkan untuk orang-orang untuk mempunyai konsep anatta. Sebetulnya konsep anatta itu Buddha sudah mengajarkan ketika melihat orang-orang dari jenazah ketika masih bagus akhirnya lenyap berubah-berubah, itu konsep anatta bukan? Akhirnya berubah semua, akhirnya berubah-berubah kan tanpa inti. Tubuh kita ini nggak ada inti. Betul nggak itu? Nah, kita kalau begitu sebetulnya anatta itu ada di seluruhnya, bukan cuma di situ aja ya. Nah, kalau kita napas masuk napas keluar aja, anapanasati, itu anatta nggak ada napas masuk terus tanpa napas keluar. Nggak ada napas keluar terus tanpa napas masuk. Ya kan? Kalau kita napasnya masuk terus, apa bisa hidup? Jadi napas kita ini ada inti nggak? Hidupan kita ada inti nggak sebetulnya? Nah, kalau kita masuk terus nggak ada keluar-keluar, atau keluar terus nggak ada masuk-masuk. Jadi segala sesuatu itu nggak ada intinya dalam kehidupan kita dan segala macam. Nah, ketika kita melihat napas masuk, napas keluar kita, mungkin nantinya ketika kita sudah memahami ini, mungkin arahnya bisa menuju ke anatta. Tapi mulailah dari dasar dengan memperhatikan napas masuk, napas keluar. Ya, dengan itu yang paling mudah, napas masuk, napas keluar, supaya kita bisa memahami bahwa napas itu ya beginilah. Kita bisa menerima, bisa rileks semuanya, melakukan mungkin body scanning yang biasa kita lakukan ya. Ya. Yang sebetulnya kita suka lakukan di retreat mungkin siapa tadi? Boleh sekali-sekali ikut retreatnya sama Darwin ya. Oke. Semoga menjawab ya. Jadi intinya kita sebaiknya tidak terlalu step by step lah istilahnya, Su, ya. Betul, jadi, iya. Baca meditasi kita coba dari anapanasati dulu yang itu berarti masuknya ke teknik yang samatha ya. Iya. Kemudian baru masuk ke vipassana. Jadi mungkin anatta tuh lebih ke vipassana sih kayaknya ya. Sebetulnya sama lah. Oke, semoga menjawab. Yang lain nih, jadi sahabat Karania silakan ya, kalau ada pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar 10 menitan lagi. Silakan, nanti kita bisa bagikan buku ini gratis bagi 3 penanya yang paling menarik. Nanti kita akan pilih di akhir sesi kita hari ini. Oke, so jadi ini kan dari buku ini ada total 7 bab ya. 7 bab itu jadi sebetulnya memang semua bab ini bisa dibilang menceritakan mengenai cara kita menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Jadi sangat ringan lah. Jadi nggak ada kata-kata yang terlalu berat atau istilah-istilah Buddhis yang sulit dimengerti, itu nggak ada sih, hampir nggak ada ya. Sebisa mungkin memang Biksu Nitto cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang sangat mudah dimengerti. Jadi jangan sampai Anda lewatkan buku yang sangat menarik ini ya.
membuka hati, menjernihkan pikiran. Jadi kita kalau saya tertarik dengan bab yang kelima nih, jalan menuju pencerahan. Jadi memang bisa dibilang tujuan utama dari kita sebagai umat Buddha sendiri kan memang pasti ujung-ujungnya adalah menuju pencerahan ya Su ya. Jadi di sini ada tujuh subbab dari bab yang kelima ini. Mungkin Su bisa jelaskan sedikit secara garis besar Su. Sebentar ya. Gimana? Bab kelima ya Win ya. Darwin udah baca. Saya sedikit. Juga mesti buka lagi bab kelima. Bab kelima di halaman Jalan Menuju Pencerahan halaman 155. Nah ini yang tadi sempat saya singgung bahwa 4 kebenaran mulia di situ dijelaskan bahwa ketika bab kelima masuk, kita akan di sini 4 kebenaran mulia, akhirnya kita 2 cara menjelaskan jalan menuju ke kedamaian. Pencerahan itu dalam arti kita bisa hidup secara damai, kita bisa menerima semua segala sesuatu dan konsep anatta, 3 corak kehidupan semuanya berjalan. Tetapi ketika menuju jalan kedamaian, di sini Tupten menjelaskan kita harus menjalankan sila etika awalnya. Ketika awalnya sila etika moralitas kita bisa berjalan dengan Pancasila Buddhis di sini diajarkan ya, bahwa nanti akan dengan melakukan segala sesuatu itu dengan samadhi, konsentrasi, ya, baru akan timbulnya kebijaksanaan. Nah, di sini jelas di halaman 163 yang tadi saya sebutkan tadi, ada kan? Dibikin kolom-kolom begitu bahwa nanti sila itu adalah perbuatan benar, ucapan benar, penghidupan benar. Itu semua sila-sila moralitas kita yang kita sebut kalau umat-umat mungkin Pancasila Buddhis ya, atau mungkin ada yang ngomong atas sila segala macam. Baru akhirnya perhatian benar, konsentrasi benar, usaha benar, baru akhirnya kita mempunyai satu kebijaksanaan. Baru tadi siang juga saya menjelaskan kepada umat, ada beberapa orang yang hadir ketika mereka bertanya kepada saya begini. Ketika kita, makanya di sini kita, Tupten waktu ketika retret ketika saya baru-baru masuk di Wihara Ekayana Arama, saya pernah ikut retretnya Buksuni Tupten Chodron. Dia juga menjelaskan bagaimana kita hidup penuh kesadaran penuh, yaitu mindfulness. Nah, jadi hampir semua di ajaran Buddha pun bagaimana mengajarkan kita hidup penuh kesadaran, yaitu disebut konsentrasi, yaitu samadhi. Jadi ketika kita melakukan dengan konsentrasi penuh, dengan perhatian benar, konsentrasi benar, dengan usaha yang benar, ketika kita menjalankan sila-sila atau menjalankan kehidupan sehari-hari, itu akan jauh lebih bermanfaat. Contoh, ya, begini ya, saya misalnya begini, ketika kita minum, ya, saya punya kecenderungan begitu ya. Nah, jadi saya suka nienfo kan ya. Jadi ketika saya nienfo dari pagi sampai malam, mungkin sebelum melakukan aktivitas, sebelum minum, saya suka amitofo, baru saya minum. Setelah selesai amitofo, minum. Selesai. Nah, ketika mau sikat gigi, saya amitofo, baru sikat gigi. Selesai amitofo. Sebisa mungkin saya selalu nienfo. Jadi saya sambil melakukan begitu, saya sambil memvisualisasikan Buddha itu ada di dalam diri saya pribadi. Jadi Buddha yang ada di dalam diri saya munculkan. Ya. Jadi ketika muncul, kita merasakan itu memancarkan sinar cahaya Buddha dalam diri kita. Saya munculkan untuk pertama yang untuk diri saya sendiri. Saya tidak berpikir secara luas untuk memancarkan kepada orang lain. Saya belum punya kemampuan seperti itu. Tapi setidak-tidaknya untuk diri saya punya dulu. Nah, ketika saya begini, ketika kita terbiasa melakukan aktivitas dengan melafal nama Buddha Amitabha, jadi ketika sesuatu hal yang akan kita lakukan, apapun yang akan saya lakukan, jadi saya akan muncul kesadaran. Apakah saya akan melakukan ini atau tidak? Contoh, ketika saya mau mengambil sesuatu, oke lah, saya mengambil apa ini misalnya di ruang makan. Mau makan seperti Darwin tadi ngomong punya. Ketika saya terbiasa info, akhirnya saya sadar, ini makanan ini apakah bermanfaat untuk saya? Hanya untuk kepuasan pikiran, nafsu saya, atau memang betul-betul saya membutuhkan makanan ini. Nah, karena kerinduan itu akhirnya yang kita timbul apa? Yaitu yang kita sebut pandangan kita akan berpandangan saat itu akhirnya timbul satu jawaban yang ada dalam diri kita sendiri. Ketika kita memunculkan itu sendiri, baru kita dari berpikir dulu kan, kita berpikir akhir punya pandangan. Ketika pandangan itu termasuk dalam tumbuhnya apa? Kebijaksanaan.
Nah, ketika kebijaksanaan tumbuh, itulah baru pelan-pelan kita akan mengarah ke pencerahan. Saya tidak berpikir sekarang, saya harus mendapatkan satu pencerahan. Tapi yang namanya pencerahan ketika kita mau, ini ternyata tidak baik ini. Minuman ini ternyata kandungan gulanya terlalu tinggi. Umur saya sudah sekian, nggak mungkin saya harus minum ini lagi. Nggak boleh. Bukannya nggak boleh, tapi kita sudah punya kebijakan untuk membatasi. Itu termasuk pencerahan kecil nggak? Saya ngomong. Nah, jadi kita kadang-kadang, makanya saya ngomong tadi, punya pikiran terobsesi bahwa pencerahan itu, saya menjadi seorang makhluk suci, saya bisa begini, saya begini. Enggak seperti itu. Kita bisa memahami segala sesuatu, memang sekali ketika ini, minuman ini tidak baik saya minum, karena itu akan merusak tubuh saya. Ini terlalu manis, nanti saya akan kena diabetes. Ketika saya diabetes, yang dirugikan adalah bukan diri saya saja, karena kita adalah satuan kehidupan, yang rugi juga anak kita, keluarga kita, semuanya. Jadi itu cangkupannya akan terus ke situ-situ. Nah, ketika kita minum di retard pun kita sering kan kita melakukan perenungan. Nah, ketika kita makan, kita juga merenungkan bahwa makanan itu tidak mudah datang di meja kita. Jadi kita harus makan secara habis. Nah, kita jadi bersyukur bahwa makanan ini bisa kita hadirkan. Makanan ini di meja ini adalah demi untuk melanjutkan kehidupan, bukan untuk memenuhi keinginan. Ya, bisa jadi ingat dengan istilah apa, makan untuk hidup atau hidup untuk makan gitu. Banyak orang hidup untuk makan. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Saya sih lebih suka hidup untuk makan ya. Kalau nggak makan mati, Win. Nah, maksudnya jadi makan itu kan sebagai sarana untuk kita untuk hidup. Betul, bertahan hidup. Bertahan hidup. Ya, bukan kita hidup untuk makan. Karena hidup keinginan kita kan, Iya. Oke, jadi semoga bisa inilah ya menjawab, sedikit membuka pengetahuan kita mengenai pencerahan ya, ya. Jadi tidak usah terlalu muluk-muluk berpikir pencerahan yang dicapai oleh makhluk suci, tapi kita bisa mulai dari pencerahan-pencerahan kecil dari kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dengan baca buku ini gitu ya. Silakan nanti bisa dibeli ya buku ini di penerbit Karania yang akan saya informasikan di akhir acara nanti ya. Ada pertanyaan masuk lagi di Zoom nih. Ya. Tadi di Zoom pada Adam Ayem pesertanya. Yang di Instagram udah ada yang nanya, di Zoom belum ada nih, udah ada yang masuk satu dari Lili Kristina ya. Pertanyaannya adalah berapa lama kita bisa menata pikiran dan batin kita? Maksudnya dia setiap hari harus sadar penuh kah? Kan tadi Su bilang ya sebaiknya kita bisa mindful ya, atau udah sadar penuh sesering mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari. Jadi berapa lama kita bisa menata pikiran dan batin kita? Emangnya setiap hari itu harus sadar penuh gitu? Gimana Su? Saya agak bingung jadi jawabnya. Begini loh, saya bertanya kepada siapa tadi namanya? Lili. Saya suka juga begini, misalnya menganalogikan cerita begini. Itu paling suka saya ceritanya paling suka masalah. Dan Darwin mungkin pernah dengar cerita itu, analogi saya. Kita menginginkan kebahagiaan. Kita ngomong kebahagiaan itu adalah makanan yang enak. Darwin lagi paling demen makanannya. Makanan itu saya ngomong pencerahan kecil itu makanan lah kita sebut ya. Nah, kita sebut sekarang apa yang paling enak disebut? Makanan misalnya mangga ya, mangga enak. Mangga. Kalau saya anak kecil ke mangga sih ya. Tapi karyanya saya nggak ngomong mangga deh, saya lebih ngomong lebih ini ya. Kita lahir, kita ngomong ini jeruk nih, ya, jeruk. Kita lahir itu ibaratnya sebuah jeruk ini. Jeruk ini kalau kita kupas mungkin ada 10 atau 12 lah kita ngomong ya, 12 ruas jeruk bukan ya? Kita ruas bukan tuh ngomongnya. Ruas lah ya, 12 jeruk. Iya. Ya 12 lah. Potongan. Potongan. Udah satu. Nah, pokoknya satu itunya kita sebutnya 5 tahun kehidupan kita. Kalau 12 berarti 60 tahun kehidupan kita. Ya kan? Oke, tahun pertama kita tidak bisa memilih. Kita harus makan jeruk itu. Kalau jeruk itu manis, ya kau berbahagialah, hidup kau penuh dengan kebahagiaan tercukupi. Tetapi ketika hidup kita penuh penderitaan bahwa jeruk itu adalah asam.
hati hidup kita kurang bahagia. Kebahagiaan itu kita sebut juga tanda kutip ya, karena kita ngomong. Nah, terus ketika kita masuk tahun ke-10, kita bisa boleh memilih nggak kita nggak makan? Nggak makan. Jeruk itu. Oh. Kan ada 12. Iya. Kan duanya sudah makan, kita terpaksa makan. Karena itu kita sebut udah kehidupan kita di 10 tahun awal. Satu jeruk itu tuh 5 tahun, berarti 2 kita makan. Tahun ketiganya, kita juga masih harus makan. Nah, ketika kita yang tidak menjalankan sila, tidak menjalankan apa, kita tidak timbul kebijaksanaan, kita harus memakan semuanya sampai kita mati penuh dengan penderitaan yang tidak belajar dharma. Kita sebut. Tetapi ketika kita mulai belajar dharma, awalnya kita masih memakan jeruk yang asam ini. Tetapi Buddha mengajarkan kita cara yang paling baik. Kita sambil makan buah yang asam ini, orang biasa yang tidak bijaksana, yang tidak punya pikiran keluar, bijinya langsung dibuang, selesai. Tapi Buddha mengajarkan satu pola pikir yang berbeda. Bijinya kita tidak buang, tapi bijinya kita tanam. Kita tanam itu adalah apa? Benih kebajikan yang ada dalam diri kita. Perbuatan baik, sila. Kita tanam. Nah, ketika kita tanam bijinya itu, tentunya lambat laun akan menjadi tunas. Ketika tumbuh tunas, kita harus memberikan air. Kita harus memberikan pupuk. Kita harus memberikan sinar matahari yang cukup. Semuanya apa itu? Balik lagi ke sila. Kita memberikan tubuh kita nutrisi yang baik. Dan kita juga memberikan keluar dengan nutrisi yang baik. Dan kita ketika tumbuh besar lagi pohon itu, kita harus mengcounter dari binatang supaya dia makan belum tumbuh besar. Kan bisa rubuh kan? Angin, segala macam. Jadi Buddha mengajarkan apa? Kita harus mengcounter panca indera kita. Ya, mengcounter panca indera kita. Supaya apa? Kita bisa melihat lebih baik. Karena kan sekarang iklan udah terlalu banyak di mana-mana. Setiap kali kita jalan iklan tuh game segala macam, itu udah medsos itu udah luar biasa kita mau masuk. Nah, kalau kita tidak mengcounter anak-anak kita, tidak mengcounter diri kita sendiri, akhirnya pikiran penuh dengan hiruk pikuknya dunia luar yang masuk ke dalam kita, tidak bisa memilah lagi. Nah, ketika kita mengcounter, kita membeli, kita menjaga, merawat dengan sila dan mengcounter, kita punya ini panca indera kita, pikiran kita dengan selalu dengan, tetapi ketika kalau kita cara mengcounternya gimana? Yaitu dengan harus sadar penuh. Dalam kehidupan sekali kalau kita nggak sadar penuh, oh ini bagus segala macam, akhirnya kita termakan oleh iklan. Ya kan? Kalau kita nggak tercounter lagi, oh ini juga oke, kita makan lagi, makan yang enak-enak lagi, kita berarti tidak mengcounter mulut kita sama kita ngelihat makanan enak nih, kita berarti tidak menjaga mata kita. Nafsu kalau dari mata dulu melihat makanan kita, mulut masuk pikiran kita. Jadi kenikmatan yang kita dapat. Padahal kenikmatan itu sementara. Karena tidak mengcounter, akhirnya tubuh kita jadi sakit. Ya, rusak. Sakit kan ada diabetes lah, darah tinggi lah, apa segala macam lah, karena kenikmatan dari luar, makanan yang penuh MSG, segala macam. Makanan di luar itu sangat-sangat luar biasa. Itu mengandung terlalu banyak zat kimia misalnya. Itu memang realita memang sekarang sudah begitu gitu. Nah, ketika pohon itu semakin besar, akhirnya kalau kita merawat pohon itu akan menjadi besar dan berbuah. Nah, butuh waktu berapa lama mangga itu tumbuh? Tergantung dari cara kita merawatnya. Dengan sadar penuh. Nah, ketika tadi dia berbicara, siapa tadi berbicara berapa lama? Tergantung dari Anda. Kalau Anda mau melakukan sadar penuh setiap saat Anda melakukannya, maka Anda mendapatkan hasil lebih cepat dibanding orang yang hari ini melakukan, besok tidak. Besoknya tidak lagi, sebulan kemudian baru melakukannya. Jadi pohon mangga ini akan berbuah lebat kalau Anda setiap hari memberikan pupuk, menjaganya, merawatnya. Kalau Anda hari ini memberi pupuk, seminggu kemudian enggak, segala macam, dan tidak menjaga counter itu, akankah kesadaran itu akan muncul? Bukan kesadaran, kebahagiaan itu akan muncul. Tidak, karena Anda tidak melakukannya dengan secara kontinu. Nah, kontinuitas ini yang kita butuhkan. Ketika sekarang saya ngomong, itu kita ngomong 10 tahun mangga berbuah. Jadi ketika kita 10 tahun pertama, 10 tahun kedua akhirnya masuk ke umur 25 tahun,
mangga itu sudah berbuah sangat lebat. Nah, sekarang ketika mangga kok jadi mangga? Jeruk. Tadi kan ngomong jeruk, Darwin nggak protes lagi. Saya ngomong jeruk tadi, Win. Tapi mangga enak sih soalnya. Nah, ketika jeruk yang itu kita ngomong jeruk yang berbuah manis ini, saya boleh nggak menikmakan buah yang asam ini tidak saya towel lagi? Kalau awal kan nggak ada pilihan. Iya. Jeruknya yang asam ini saya nikmati. Sekarang saya sudah menanam karma buruk, saya membuat bibit baru dalam diri saya. Semua kebajikan, karma baik muncul semuanya. Jadi yang ini, karma buruk akan hilang. Bukan hilang, ada, tapi kalah dengan karma baik. Jadi yang kita nikmati, akhirnya karma baik ini. Buah jeruk ini kita makan. Karena buah jeruk ini ditanam dengan penuh kesadaran penuh, dengan pupuk yang baik, semuanya dijaga. Buahnya tentu akan menjadi manis. Nah, ketika kita makan yang manis ini, yang asam kita nggak makan lagi kan? Jadi kalau buahnya banyak, terus kita makan-makan, yang nggak habis-habis kan? Kita terus menjaganya, merawatnya dengan sadar penuh, menjalankan sila, moralitas dengan sadar penuh, dengan konsentrasi yang samadhi yang penuh, kita penuh, buah itu akan terus rimbun. Dan terus kita akan hidup dalam sebah penuh kebahagiaan. Jadi awalnya dari mana? Ya dari sini. Sudah jelas, terima kasih. Jadi ya memang betul harus sadar, ya sebisa mungkin lah ya kita latih diri kita supaya kita bisa sadar penuh setiap hari ya, berarti ya. Iya. Bisa menata pikiran dan batin. Ya semoga menjawab lah Su ya, karena waktunya sudah habis nih Su, sudah jam 9 lewat. Ya udah ya. Terasa. Oke, jadi kita sudah masuk di akhir acara nih. Kebetulan memang hanya 3 orang yang bertanya, jadi hanya ya 3-3-nya dapat hadiah deh berarti ya, yang giveaway buku yang kita sediakan hari ini. Jadi tadi yang tanya di Instagram ada 2 orang itu famous May sama Susana Yap ya 88. Sama yang di Zoom ada 1 orang itu Lily Christina ya. Jadi selamat buat pemenang giveaway kita. Silakan nanti DM ya, nama dan alamat, kemudian nomor telepon ke Instagram @penerbitkarania ya. Nanti kita akan kirimkan buku ini ke alamat Anda. Ya, terima kasih Suprana yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi mengenai buku Membuka Hati Menjernihkan Pikiran karya dari Biksu Nitut Punyadron ya. Terima kasih Su. Jadi semoga apa yang kita bincangkan malam ini bisa bermanfaat, dan Su sebagai bentuk apresiasi kepada semua narasumber yang sudah berbagi di acara Karania Wisdom, penerbit Karania juga memberikan membership atau keanggotaan Karania Book Club. Jadi nanti iya, jadi anggota Karania Book Club nanti Su. Bisa dapat benefit khusus katanya untuk buku-buku terbitan penerbit Karania. Jadi buat sahabat kalian juga, sahabat Karania yang ingin bergabung dengan Karania Book Club juga bisa ya. Silakan hubungi nanti di kontak person yang akan saya informkan nanti di akhir acara. Jadi terus ikuti acara Karania Wisdom setiap hari Rabu jam 8 malam. Untuk itu follow terus akun Instagram @penerbitkarania supaya tidak ketinggalan. Nah, bagi sahabat Karania yang ingin menginginkan buku berkualitas kami, termasuk buku ini yang bisa dibeli ya di melalui WA di nomor 081 315 315 699 atau di website www.karania.com, atau juga bisa dibeli di Tokopedia dan Shopee. Kemudian Anda bisa mendaftarkan diri menjadi anggota Karania Book Club untuk mendapatkan spesial cashback dan benefit lain untuk mengakses buku-buku baru terbitan Karania. Silakan hubungi kami melalui WA di nomor yang sama tadi ya, atau website kami di www.karania.com. Akhirnya, baca buku Karania dan jangan lupa hidup bahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Su. Terima kasih, sama-sama. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Oh ya, boleh saya ngomong, bagi yang belum, buku ini boleh dibeli. Karena buku ini benar-benar bagus dan ini mengupas tuntas bagaimana kita bisa memahami kehidupan kita sekarang. Dan ini tentunya ketika baca dan kita menjalankan apa yang ada diajarkan oleh Biksu Nitut Punyadron itu tentunya akan membawakan kita kebahagiaan. Bukan hanya kehidupan sekarang, tentunya kehidupan yang akan datang. Saya rasa setiap orang harus bisa memiliki buku ini. Itu aja, terima kasih. Ya. Promosi ya. Ya, terima kasih sudah promosi Su. Oke, bagus kok. Ya, masih bagus malam. Dan memang ringan sih bahasanya juga, nggak terlalu berat ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan ya. Selamat malam ya, saya tutup ya. Selamat malam. Ya, terima kasih Su.